Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan ataupun presentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu garis pangkal kepulauan. Yang dimana dengan anggota kelompok, dengan saya sendiri, Hoirul Rezeki, NPM 7204 12140, Dan saya Mustafa, NPM 720412194. Di sini kami akan menjelaskan garis kepulauan ataupun garis pangkal kepulauan. Di dalam UNCLOS 1982 dikenal dengan dua jenis negara, yaitu negara kepulauan atau negara pantai, yang diakui konsepsinya negara kepulauan adalah hasil perjuangan Indonesia dari sejak deklarasi Juanda tahun 1957. Secara sistematika, ketentuan tentang negara kepulauan di UNCLOS 1982 berada pada bab 5 pada pasal 46 hingga pasal 54. Di dalam bab tersebut terdapat atas tiga istilah yang menjadi khas negara kepulauan, yaitu garis pangkal kepulauan, perairan kepulauan, dan alur laut. Apa itu garis pangkal kepulauan? Yaitu garis yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau, terluar sebuah negara kepulauan. Pengakuan konsep negara kepulauan sangat penting karena berkaitan dengan penempatan zona kelautan, di mana cara penetapan terhadap negara kepulauan berbeda dibanding terhadap negara lain. Apa perbedaannya antara negara kepulauan dan negara yang lain? Penetapan zona kelautan untuk negara pantai didasarkan pada garis pangkal pantai atau coastal baseline, sementara pada negara kepulauan didasarkan pada garis pangkal kepulauan. Adapun zona kelautan yang dimaksud di atas terdiri dari perairan dalam, laut teritorial, zona tambahan (ZEE), dan laut bebas. Zona kelautan yang paling utama adalah laut teritorial, di mana sebuah negara memiliki kedaulatan dan harus dipertahankan kedaulatannya penuh terhadap permukaan laut, kolom air, ruang udara di atas laut, serta dasar laut, lapisan dan di bawahnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mustafa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin selanjutnya terkait dengan jenis garis pangkal, yang mana UNCLOS 1982 sudah mengatur garis pangkal atau bisa disebut baseline secara rinci. Terdapat tiga jenis baseline, yaitu normal baseline, strike baseline, dan archipelagic baseline. Seperti itu teman-teman. Penerapan masing-masing jenis baseline tersebut tergantung pada kondisi geografi tiap negara. Normal baseline adalah jenis baseline di mana secara penarikan garis mengikuti kontur pantai dengan kondisi wajar. Sedangkan strike baseline digunakan oleh negara yang kontur pantainya terbentuk zigzag atau bisa disebut banyak teluk dan tanjung, atau terdapat banyak pulau di sepanjang pantainya. Dan yang terakhir, archipelagic baseline yang sedang dibahas pada tulisan ini hanya dapat digunakan oleh negara yang memenuhi kriteria sebagai negara kepulauan, misalnya Indonesia, Filipina, dan negara kepulauan lainnya. Garis kepulauan Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik luar
dari pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia. Dengan demikian, garis pangkal kepulauan mempersatukan wilayah Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, sesuai dengan doktrin Deklarasi Juanda 1957. Dengan demikian, zona kelautan Indonesia menjadi 1. Laut teritorial, zona tambahan, dan ZEE berdasar pada sisi luar garis pangkal kepulauan. Dan yang kedua, perairan dalam dan perairan kepulauan yang berada di sisi dalam garis pangkal kepulauan. Dan poin yang terakhir di sini ada take and give. Apa sih take and give? Yaitu salah satu yang khas dari negara kepulauan adalah adanya perairan kepulauan, yaitu perairan yang berada di sisi dalam dari sisi garis pangkal kepulauan. Contohnya seperti halnya Laut Jawa, Laut Banda, Selat Makassar, dan lain sebagainya. Walaupun memiliki kedaulatan penuh pada perairan kepulauan, UNCLOS pada tahun 1982 mewajibkan negara kepulauan untuk memberi hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan. Inilah ketentuan yang memaksa Indonesia menetapkan alur laut kepulauan, atau lazim kita sebut alur laut kepulauan. Dan selanjutnya, pengakuan terhadap konsepsi negara kepulauan melahirkan garis pangkal kepulauan, dan darinya Indonesia memperoleh perairan kepulauan. Namun di sisi lain, Indonesia wajib menyediakan alur laut kepulauan. Ini semacam take and give, karena pada dasarnya sebuah konvensi internasional seperti UNCLOS adalah kumpulan dari kesepakatan-kesepakatan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin penjelasan dari kelompok kami mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.